Klik. Hah? Dicoba. Biasanya sih nggak mau karena dia dipakai buat Google. Nah, nggak mau kan, harus pakai Gmail pribadi. Udah karena kan harus sudah selesai 11:30. Nggak apa-apa, langsung ke slide aja. Slide tuh. Kok nggak bisa? Oh, klik login, masuk dulu sebagai SCHID. Nah, ini nih. Yang penting bisa tombol slideshow-nya nyala. Udah kok, bisa. Ganti. Udah. Ya, Bu. Oke, Ibu Bapak yang ada di room meeting, sebentar lagi acaranya akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pertemuan orang tua murid kelas 2 semester 1 tahun ajaran 2023-2024 dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, orang tua dari wali murid kelas 2 yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pertemuan orang tua wali murid kelas 2 semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Mohon izin ayah bunda karena tidak semua bisa hadir, jadi kami ada live streaming. Jadi mungkin nanti dari Bu Silvi atau Pak Doni akan dibagi dua, maksudnya fokusnya mungkin nggak ke ayah bunda yang hadir di sini saja, tapi juga ke ayah bunda yang mengikuti secara online. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada pertemuan wali murid hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan perkenalan guru, kemudian pemaparan rencana pembelajaran kelas 2 semester 1, dilanjutkan dengan budaya sekolah dan kegiatan sekolah, dan yang terakhir diskusi dan tanya jawab bagian penutup. Nah, untuk mempersingkat acara, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah perkenalan guru. Mungkin kemarin sudah perkenalan di ayah bunda melalui WhatsApp, cuman mungkin ayah bunda belum tahu yang mana, yang Pak Doni yang mana, yang Bu Ingrid yang mana, yang Mulia yang mana, Bu Ratna yang mana. Nah, hari ini kita akan ada sesi perkenalan. Nah, ini sudah ada fotonya. Mungkin nanti ketika disebutkan bisa lambaikan tangan. Bu Silvi nanti hasilnya mungkin bisa dicopot dulu. Dari guru kelas 2A ada Bu Wiwi, Bu Wiwi di belakang yang jaga presensi. Nah, itu Bu Wiwi guru kelas 2A. Kemudian sekali lagi panggilannya kami tujukan kepada Mas Maulana Widianto
ATM-nya jatuh, dititipkan di gerbang belakang tempatnya Mas Farid. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan Ayah Bunda. Kemudian ada Pak Doni. Nah, ini satu-satunya bapak-bapak yang ada di kelas 2. Pak Doni, guru kelas 2A. Jadi mungkin gampang diingat ya karena cuma satu bapak-bapaknya. Ini mungkin bisa lambaikan tangan. Berasa artis ya Pak. Kemudian kelas 2B ada Bu Silvi. Karena Bu Silvi mungkin gurunya kelas 1 ya, mungkin Ayah Bunda udah pada tahu. Tapi kelas lain barangkali ada yang belum tahu Bu Silvi dari 2A, 2C. Bu Silvi, kemudian Bu Silvi ditemani sama Bu Ratna. Bu Ratna ada di belakang. Bu Ratna yang lagi memantau live streamingnya. Kemudian kelas 2C ada saya Bulia dan Bu Ingrid. Nah, Bu Ingrid ada di depan. Kemudian ada perkenalan guru Qiraati dan tahfiz. Tapi mohon maaf guru Qiraati dan tahfiznya tidak bisa hadir kelas ini karena mungkin ada agenda lain. Kelas 2A guru Qiraati dan tahfiznya ada Bu Tiara. Kemudian kelas 2B ada Bu Lismi dan Bu Afifah. Dan kelas 2C ada Bu Nifah. Nah, kenapa di kelas 2B kok gurunya ada dua, sedangkan di 2A ada 2A dan 2C ada satu guru? Karena di 2B Bu Lismi sedang hamil dan insya Allah akhir bulan ini akan cuti. Jadi udah ada cadangannya Bu Afifah. Nah, nanti ketika Bu Lismi masuk gantian Bu Afifah juga posisinya lagi. Iya betul. Jadi meskipun di sini tertulisnya 2, tapi nanti seiring berjalannya waktu gurunya hanya 1. Kemudian, kemudian masuk ke acara selanjutnya yaitu rencana pembelajaran kelas 2 semester 1 yang akan disampaikan oleh Bu Silvi dan Pak Doni. Monggo Bu Silvi atau Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak wali murid kelas 2 yang saya hormati, perkenalkan saya mewakili teman-teman guru kelas 2. Nanti akan disambung juga oleh Bu Silvi untuk menyampaikan sesi yang pertama terkait dengan pembelajaran akademis. Nanti Bu Silvi akan menyampaikan terkait dengan budaya sekolah dan kegiatan sekolah. Ibu Bapak, sebelum saya melihatkan slide pembelajaran khas kelas 2, izinkan kami menyampaikan hubungan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum Sekolah Alam. Alhamdulillah mulai tahun pelajaran ini, Sekolah Alam Arido telah mengadopsi kurikulum Merdeka sebagai kurikulum terkini Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Dan kemudian kita adaptasikan dengan kurikulum sekolah alam. Pada saat kita melakukan membedah tujuan nasional menurut kurikulum, maka dapatlah bagan yang di depan bahwa ternyata ada kesamaan antara core value sekolah alam dengan tujuan pendidikan nasional menurut pemerintah yang itu terejawantah melalui profil pelajar Pancasila pada anak-anak murid sekolah di Indonesia. Ibu Bapak di kurikulum Merdeka nanti Bapak akan familiar misalnya ketika membaca referensi akan mendengar apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 karakter. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi apapun pembelajarannya, apapun kegiatan yang dilakukan di suatu sekolah atau satuan pendidikan, muaranya adalah membentuk akhlak atau membentuk karakter yang ke-6 dimensi ini. Masing-masing itu ada penjabarannya. Nah, di sekolah alam ada juga yang disebut dengan core value atau 4 pilar utama.
Inilah yang menjadi pijakan dasar model pendekatan ataupun inovasi pembelajaran guru-guru. Yang pertama terkait dengan akhlak, yang kedua pembangunan atau penguatan logika ilmiah, yang ketiga kepemimpinan atau leadership, dan yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Dengan proporsi yang berbeda setiap jenjangnya, di pendidikan anak usia dini, di pendidikan dasar seperti kita, di pendidikan menengah maupun pendidikan atasnya. Nah, dari core value dan profil pelajar Pancasila itu, setelah kita bedah isi-isinya, penjabarannya, maka kami mendapatkan bahwa sesungguhnya kurikulum merdeka dan kurikulum sekolah alam itu ada irisannya. Misalnya pada saat dimensi iman dan takwa sama akhlak mulia itu beririsan dengan core value akhlak. Kemudian nalar kritis dan kreatif itu yang sedang kita perjuangkan melalui bangunan logika ilmiah. Sedangkan kepemimpinannya itu menyinggung tentang bagaimana anak-anak itu memiliki sifat kemandirian dan pada saat yang bersama mereka bisa bekerja sama dengan orang lain atau berkolaborasi, atau dalam bahasa khas Indonesianya itu adalah gotong royong. Jadi ini sengaja dipilih kata gotong royong karena ini adalah kata yang lahir dari bumi Indonesia. Di dalam bahasa Inggrisnya gotong royong tidak ada. Mungkin ada yang bisa bantu mencari gotong royong dalam bahasa Inggris. Kita buka kitab-kitab bahasa Inggris, nggak ada yang bisa menerjemahkan gotong royong. Kemudian yang terakhir, berkebinekaan global. Ini pada hakikatnya adalah menghargai kearifan lokal dan keragaman yang ada. Apalagi Indonesia yang tersebar dari Aceh hingga Papua ya, dari Sabah hingga Merauke itu memiliki keragaman budaya, hayati dan juga kearifan lokal yang banyak, sehingga itu adalah dasar untuk kita bisa bertahan hidup. Nah, dasar itu ada di dalam nilai-nilai kegiatan kewirausahaan entrepreneurship. Dengan kata lain Ibu Bapak, apa yang kita lakukan di sekolah alam pada ujungnya nanti akan sama dengan cita-cita dari pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional yang dilandaskan oleh pemerintah. Nah, kemudian dari sana kita merancang pembelajaran khusus untuk kelas 2 di semester 1 terlebih dahulu. Tim Litbang dari yayasan bersama tim kurikulum di setiap unit telah membuat tema besar berikut subtemanya. Nah, untuk kelas 2 kita tema besar pertamanya adalah tema manusia. Sedangkan subtemanya ada 3. Yang pertama adalah aku atau gender, kedua temanku, dan yang ketiga adalah makanan sehat. Pada 2 pekan terakhir itu nanti akan diisi oleh sifat yang bersifat pengayaan dan review. Tema pertama Ibu Bapak akan kita jalankan hingga kira-kira tanggal 25 Agustus 2023. Di dalamnya berarti nanti ada momen 17-an juga. Nah, nanti di sini biasanya kita akan menarik hubungan antara aku dengan kecintaan terhadap bangsaku. Lalu berikutnya di pekan setelah tanggal 25 itu 28 ada 5 pekan kita belajar teman, dan tema terakhirnya hingga November ada makanan sehat. Ini adalah temanya. Oh ya, Ibu Bapak, jika misalnya yang di belakang tidak kelihatan, tadi saya lupa, materi ini bisa dilihat lewat gawai, jadi bisa lebih dekat, bisa dicubit untuk diperbesar ya. Dia ada di bit.ly/agenda kelas 2. Jadi bit.ly/agenda kelas 2, maka nanti bahan ini, materi ini akan dapat Ibu Bapak lihat lebih dekat di gawainya sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran di kelas 2 yang berangkat pukul 7:30 dan pulang setelah sholat duhur itu secara umum seperti ini Ibu Bapak. Jadi dimulai dengan doa pagi, lalu murojaah ayat surat-surat pendek, dan diselipkan taujih pagi, lalu memulai untuk mengaji dan hafalan qiraati tahfidz bersama guru khusus qiraati tahfidz.
Ini kira-kira sampai pukul 9. Kemudian berikutnya baru masuk ke pembelajaran tema dan diakhiri dengan penguatan untuk rangkaian sholat termasuk wudunya di sini. Jadi seperti ini untuk kegiatan kelas kecil. Kelas 1 juga mirip-mirip seperti ini ya, kelas 1 dan kelas 2. Nanti yang perbedaannya untuk kakaknya yang sudah mulai pulang sore. Nah, untuk penguatan pilar akhlak khususnya iman dan takwa tadi, di kelas 2 ditetapkan ada capaian yang nanti bersama-sama akan kita raih bersama guru di kelasnya dan ibu bapak di rumah jika ingin membantu mengawalnya. Yang pertama diharapkan Ananda sudah selesai di jilid 3. Ini kelas 2 berarti 1 tahun ya ibu bapak ya. Apa? 1 semester? Oh 1 semester. Tahfidznya Al-Lail sampai surat Al-Fajr. Kemudian doa paginya ada penambahan ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255 hingga 257, doa sesudah wudhu. Dan hadisnya yaitu hadis saling menyayangi, mala yarham wala yurham. Kemudian hadis salat tiang agama, as-salatu imaduddin ya. Nah ibu bapak ini ditulis salat ya, mungkin belum familiar buat ibu bapak, tapi kata yang baku menurut KBBI saat ini yang betul adalah salat. Jadi sholat itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita menulis sholat SHOLAT berarti itu bahasa aslinya, bahasa Arab. Setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi salat. Walaupun mungkin lidah kita bacanya tetap sholat ya. Lebih enak ya daripada salat ya. Sholat tiang agama. As-sholatu imaduddin ya. Kemudian hadis Islam itu tinggi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, dan agama itu nasihat. Adinun nasihat. Ini adalah 4 hadisnya. Kemudian bagaimana dengan penguatan literasi dan numerasinya? Nah, ibu bapak, nanti di kelas 5 pemerintah akan memetik kondisi kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan dalam bentuk ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer di kelas 5. Nah, untuk menuju ke sana kita sudah mulai dari kelas 1-2 supaya mereka sudah terbiasa dengan apa itu kecerdasan atau kompetensi literasi dan numerasi. Literasi di sini lebih dari sekedar kegiatan membaca dan menulis sebenarnya, terutama nanti untuk kelas 3 ke atas. Tapi untuk kelas 1-2 dia ibu bapak seperti yang dilihat nanti mungkin masih ada bagian termasuk menulis dan membaca dasar. Nah, di literasi di kelas 2 ini kita bersama-sama nanti akan membimbing anak-anak agar dapat membaca suatu teks dengan lancar. Dengan lancar di sini artinya tidak lagi mengeja suku kata. Jadi dia bisa langsung membaca lancar. Pertama dari kata, kalau kata sudah lancar digabung menjadi beberapa kata, 3 kata, 4 kata, jadi 1 kalimat. Bila sudah lancar 1 kalimat, berikutnya adalah gabungan dari beberapa kalimat membentuk suatu paragraf. Anak-anak bisa berhenti ketika menemui titik, jeda sebentar ketika menemui koma, naik nadanya jika bertemu tanda tanya, dan agak apa ya? Agak tegas ketika menemui tanda pentung, tanda seru gitu ya. Nah, ini dapat membaca teks dengan lancar. Nanti ada agenda atau kegiatan yang akan melibatkan ibu bapak. Misalnya dalam waktu dekat mungkin ibu bapak guru wali kelas akan meminta ibu bapak untuk membawakan Ananda misalnya 2 buah buku bacaan yang menarik yang pas untuk kelas 1-2 ke kelasnya, lalu dikumpulkan bersama dengan
teman-teman yang lainnya, maka di kelas itu terkumpullah sekitar 40-an buku yang menarik, non non teks ya, non teks pelajaran, artinya buku bacaan. Biasanya itu gambarnya dominan, tulisannya sedikit. Nah, itu adalah ciri-ciri untuk buku anak-anak pendidikan dasar yang usianya kelas 1 dan 2. Kemudian yang kedua, ini hakikat dari literasi sebenarnya adalah memahami informasi dari suatu bacaan ataupun moda yang lainnya. Karena saat ini di zaman milenial, moda bacaan itu sudah multimoda. Jadi bisa teks, bisa visual, bisa audio visual, bisa audio saja. Jadi yang dimaksud bacaan ini dikembangkan dari teks, kemudian nanti naik ke multimoda lainnya. Mungkin bentuknya suara saja atau juga berbentuk audio visual. Inilah hakikat informasi literasi sebenarnya, yaitu memahami informasi. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga kadang-kadang kurang literat ya. Misalnya ada sebuah teks informasi di WA, habis itu muncullah pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu ada di teks atasnya tadi. Biasanya seperti itu. Yang ketiga, nah ini yang lagi diperjuangkan karena anak-anak di kelas 2 ini masih terbawa atmosfer kelas 1, yaitu menjadi pendengar yang baik dan perhatian. Anak-anak kelas 1 itu belum tahu apa ini maksudnya menjadi pendengar yang baik dan perhatian. Mereka justru dalam fase ingin diperhatikan ya. Kita yang mendengar mereka. Ya, nah, di kelas 2 ini ada perubahan besar polanya, yaitu dari orang yang mau didengar menjadi pendengar gitu ya. Apalagi ada embel-embelnya yang baik dan perhatian. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau di kelas gurunya ngomong A kepada 1-2 anak, anak yang lain juga ikut bicara dengan teman sebelahnya ya. Karena anak kelas 1 atau anak kelas PAUD itu di kepalanya, isi kepalanya itu apa yang aku mau, ya itu yang aku lakukan. Kalau aku sedang mau bicara dengan teman sebelahku, ya dia langsung bicara. Aku pengen main, ya langsung ajak main. Padahal di sebelahnya ada gurunya lagi. Anak-anak, malah yarham, malah yurham. Ini. Rame-rame. Nah, ini perjuangan ibu bapak. Ibu bapak ngerasa nggak anak-anak di rumah? Kita ngobrol, dia juga ngobrol. Sampai kita sebut namanya dulu. Misalnya Bu Silvi, Bu Silvi. Oke, lihat, Mak. Kalau guru kadang watch out, lihat, perhatikan ya. Untuk meminta perhatian. Karena kalau nggak gitu, baru dapat 2 kalimat udah hilang. Bawaan kelas 1 itu ini memang fitrah ibu bapak. Anak-anaknya mudah teralihkan dengan sesuatu yang lebih menarik. Awal-awal mungkin bunda menjadi menarik baginya, tapi semenit 2 menit ada yang menarik akan teralihkan. Nah, jadi di kelas 2 ini perjuangan menjadi pendengar yang baik dan perhatian. Nah, Bunda Naura udah hafal ya, karena ikut menemani Naura dan lihat teman-temannya. Ini perubahan perubahan sikap psikologi perkembangannya yang tadi mudah teralihkan, tapi kita ingin jika ada yang sedang bicara bisa menjadi pendengar yang baik dan perhatian. Keempat, memahami pesan secara lisan. Ya, ini biasanya informasi ataupun instruksi. Anak-anak kelas 2 itu sudah bisa redaksionalnya sudah agak lebih panjang. Tapi kalau kepanjangan dia nggak paham. Ya, jadi bias. Kalau kelas 1 pendek. Ayo wudu. Jelas. Ayo sholat. Jelas. Tapi kalau kita udah mulai tampil, ayo sholat, nah karena sholat itu tiang agama, nanti kalau sholat itu kamu bla 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 bla, informasinya buat dia nanti akan menjadi sangat bias. Tapi tetap harus disampaikan dalam rangka usaha untuk memahami pesan secara lisan. Nanti kita akan memahami pesan apa yang efektif dimengerti oleh anak-anak usia kelas 2, yaitu kelas usia 7 dan 8 tahun.
Nah, ini terutama kalau misalnya dia melakukan kekeliruan. Biasanya orang tua tuh menasehatinya panjang lebar, seolah-olah dia udah gede. Padahal ditanya, tadi kamu tahu nggak ibu bilang apa? Maka dia hanya bilang, geleng. Taunya ibu marahin aku, ya nggak? Nah, jadi ibu bapak ini ada seninya ini untuk kalau mau menasihati anak kelas 1 2 ya. Semakin panjang redaksional yang kita sampaikan, semakin hilang pesan utamanya. Nah, tantangan bukan? Halo Bu, gimana Bu? Betulkah apa yang saya sampaikan? Betul. Bapak maka ekspresinya ketika mau menyampaikan sesuatu tidak boleh ekspresinya yang lebih dominan daripada pesannya. Karena buat anak yang ditangkap duluan adalah ekspresinya. Yang sebenarnya itu bunga-bunganya justru. Tapi buat anak-anak intinya Pak Doni marah sama aku ya. Ibu guru marah sama aku ya. Mampu menceritakan kembali informasi yang didapat. Ini kemampuan lisan sudah tingkat lanjut, paham, lalu disampaikan kembali. Dan yang terakhir, kemampuan tertinggi di tulisan, mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik. Ini maksudnya tipografi, Ibu Bapak ya. Tipografi. Jadi di kelas 2 kemungkinan kami akan mereview kembali tipografinya karena sepekan ini kami berinteraksi dengan anak-anak, kami masih melihat proses lahirnya sebuah huruf itu dari segala arah gitu ya. Bisa bukan dari arah huruf hasil terbaik. Misalnya huruf A itu terbaiknya dari atas ke bawah, tapi bisa saja mereka dari bawah ke atas. Begitu juga dengan huruf E. E itu menurut kita juga dari atas ke bawah, tapi ada juga dari bawah ke atas ya. Oke, ini bagian dari yang disentuh juga di kelas 2. Nah, jika Ibu Bapak ada waktu bersama Ananda, mungkin bisa dipandu tulisannya agar lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi Ibu Bapak, memang ada 2 pendekatan pandangan untuk menulis. Pandangan konvensional dan pandangan modern. Pandangan modern itu biarkan anak-anak menemukan tipografi dirinya sendiri. Jadi betul-betul dilepas. Toh nanti pada saat waktunya akan ada komputer dan keyboard. Ya, ini yang modern. Jadi anak-anak akan menemukan sendiri gayanya. Saya menerapkan itu pada anak pertama saya. Dan ternyata tulisan anak pertama saya dengan anak ketiga saya bagusan anak yang ketiga. Karena yang ketiga saya intervensi, saya perbaiki. Cara menulis A, saya pastikan dia mengikuti. Nah, yang kedua ini adalah pandangan konvensional di mana orang tua dapat melakukan intervensi atau cara mengajari tipografi huruf yang lebih mudah dibaca. Gitu. Nah, sekolah Alam Arido pakai jalur pertengahan nanti ya. Yang mana itu? Ada konvensional, itu ada pertengahan. Muaranya adalah tulisan anak-anak lebih baca, lebih friendly di mata, ya, dan lebih tertata. Itu. Apapun metodenya, yang penting dilakukan dengan cara menyenangkan dan tidak membuat anak-anak tertekan. Baik. Untuk literasinya, Ibu Bapak ya. Kemudian untuk numerasinya atau kita menyebutnya sebagai matematika, angka, pola, bilangan, dan logika. Yang pertama, Ibu Bapak, di kurikulum Merdeka itu intuisi atau referensi bilangannya sudah diturunkan. Kalau dulu di kurikulum sebelumnya itu kelas 2 ini sudah sampai 999. Jadi hampir 1000, tapi di Kurmer dan kami meyakini itu lebih tepat dengan psikologi anak-anak, yaitu sampai 100 bilangannya. Jadi penyebutan angka itu sampai 100. Di tema awal ini kami sampai 50 dulu. Nanti di semester berikutnya 51 sampai 100. Jadi anak-anak itu kalau misalnya mengurutkan itu bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sampai 100 itu bisa. Itu adalah intuisi bilangan. Tapi belum menjadi operasi
penjumlahan atau pengurangan. Sebab kalau dia sudah dibentuk dengan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, itu sampai 20. Buat anak kelas 2, operasi penjumlahan sampai 20 itu udah sesuatu. Contoh misalnya 9 tambah 7, 5 tambah 8, 6 tambah 9, ya. Ini sudah sesuatu buat anak kelas 2. Kalau anak kelas 1 penjumlahannya masih di bawah 10, 3 tambah 4, 4 tambah 2. Nah, ini dasarnya, ya. Nah, catatan untuk mengajarkan penjumlahan pengurangan ini harus dengan mulai dari hal yang konkret terlebih dahulu. Jadi tidak boleh langsung ke angka. Nah, biasanya kekeliruan di guru ataupun orang tua di rumah adalah mengajarkan matematika penjumlahan itu langsung shortcut ke angka. Angka itu simbol, Ibu Bapak. Simbol itu paling akhir setelah konkretnya dilakukan. Setelah konkret dilakukan, itu baru beralih rupa ke gambar, dan dari gambar baru ke simbol angka. Nah, pelan-pelan nanti kita akan tata sehingga anak-anak dapat melakukan penjumlahan. Literasi bilangannya sampai 20 saja. Sebab nanti kalau dia sudah bisa sampai 20, maka angka kelipatan berikutnya dia akan lebih mudah. Itu untuk bilangan, ya, terkait dengan bilangan. Berikutnya tentang ruang, ya. Ada durasi waktu, ada panjang, ada berat, kemudian juga ada bangun-bangun. Nah, ini adalah ini ada yang terlupa, Ibu Bapak. Di bawah sini, Ibu Bapak, sekarang bagi yang gawainya terkoneksi dengan internet, kami sertakan link yang dapat diklik oleh Ibu Bapak untuk mendukung kegiatan literasi dan numerasi di rumah, yaitu s.id buku cerita strip anak. Di dalamnya ada banyak buku yang menarik, baik buku non-teks maupun buku teks pelajaran. Nah, misalnya kita coba klik ya, Bu Lia, ya. Oke, kita klik. Nah, larinya ke sini, Bu Bapak. Ke microsite. Nah, yang 1-2 itu in English. Storyweaver itu persembahan Badan Bahasa. Budaya Nusantara ini adalah isinya cerita, legenda, kisah yang ada di Nusantara dalam format yang renyah untuk dibaca karena gambarnya besar dan tulisannya sedikit. Nah, di bagian bawah ini adalah buku teks dan non-teks pelajaran persembahan dari SIBI. SIBI itu Sistem Perbukuan Indonesia yang dinaungi oleh kementerian. Misalnya kita teks dan non-teks, ya, Bu, ya. Kita klik teks dan non-teks, nanti akan terbuka suatu halaman. Nah, di atas itu, di atas dulu, Bu, ada teks kurikulum merdeka, ada non-teks. Kalau teks kurikulum merdeka itu berarti buku pelajaran. Ibu Bapak nanti tinggal geser ke bawah. Misalnya buku teks kurikulum, kita klik kelas 2, maka yang terfilter adalah buku-buku kelas 2. Kita akan menggunakan ini, kita akan mengintip isinya, yang cocok akan kita gunakan, ya. Misalnya untuk melihat literasi matematikanya. Kemudian untuk non-teks, nah di sini kita pilih yang non-teks, ya. Maaf, saya harus juga mengklik, ya. Mengklik yang sebelah sini. Saya lupa, ada yang di ruang meeting. Yang di ruang meeting juga perlu dibagikan. Nah, Ibu Bapak yang di ruang meeting juga sama, ya, bisa mengklik sebentar. Klik link ini. Nah, ini contohnya yang sudah dibukakan oleh Bu Lia, Ibu Bapak. Tema-tema yang ada di dalamnya sudah mewakili dunia anak-anak, ya. Jadi tema-temanya sederhana. Ada yang tentang botol minum, ada yang tentang sandal, tapi di dalamnya ada muatan karakter atau akhlak yang baik. Ini kalau diklik juga gambarnya dominan dan teksnya besar, ya. Misalnya
silakan Bu Lia, salah satu itu yang botol minum Jo ya. Oke. Nah, ada dua, bisa dibaca online atau bisa juga diunduh sebagai PDF secara cuma-cuma ya. Secara cuma-cuma. Nah, seperti itu. Ya, nah ini gambarnya. Nah, ini bisa kita di waktu luang supaya anak-anak tidak hanya menggunakan gawai untuk game, kita beri atau kita dekatkan dengan laptop, dan ini bisa di zoom ya, bisa di zoom, jadi belajar menggunakan perangkat dengan benar untuk hal-hal yang produktif. Oke, Ibu Bapak nanti bisa bereksplorasi sendiri Ibu Bapak. Berikutnya adalah pembelajaran di subtema aku atau 6 pekan pertama. Ini tulisannya kecil-kecil ya Ibu Bapak ya. Di HP-nya mungkin bisa dicubit di halaman Spiderweb. Intinya di sini guru-guru sudah merancang pembelajaran di mana bisa memasukkan capaian pembelajaran berikut dengan kegiatan-kegiatannya. Misalnya di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu ada 4 kompetensi: menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Menyimaknya itu dengan cerita, membacanya memahami pesan cerita bergambar, menulisnya kalimat singkat, berbicaranya instruksi lisan, perkenalan dan ungkapan perasaan. Nah, kemarin anak-anak sudah memperkenalkan diri dengan menggunakan satu bahan presentasi. Di matematikanya ada bilangan, ada pengukuran, dan ada geometri. Pada pekan berikutnya nanti akan ketemu aljabar. Bilangannya tadi sudah disampaikan di depan ya Ibu Bapak ya. Kita menggunakan sebuah benda konkret ya, intuisinya sudah disampaikan tadi, 100 penjumlahannya hingga 20. Kemudian di PKN-nya mereka ketemu dengan identitas diri, yaitu jenis kelamin ya. Indonesia alhamdulillah masih menganut 2 jenis kelamin ya, male dan female, laki-laki dan perempuan ya. Ada negara di belahan bumi ini yang jenis kelaminnya sudah lebih dari 2 ya. Nah, karena itulah anak-anak di Indonesia, apalagi di sekolah alam sebagai muslim, kita jelas identitasnya. Di subtema gender ini ditegaskan bagaimana jika aku seorang laki-laki dan bagaimana jika aku seorang perempuan. Di materi PKN bagian Bhinneka Tunggal Ika ternyata itu juga dibahas sebenarnya. Jadi pemerintah sejalan. Jadi jenis kelamin, dari suku, warna kulit, tipe rambut, itu semua bagian dari apa yang disebut dengan kebinekaan tadi. Nah, ada aturan di keluarga dan ada simbol-simbol Pancasila. Nah, yang menarik Ibu Bapak, ada saat ini bahasa Inggris mulai didekatkan lagi di kurikulum Merdeka, mulai didekatkan lagi. Jadi, walaupun bahasa Inggris di sekolah alam belum menjadi mata pelajaran lokal atau pilihan, tapi muatannya atau cara pembelajarannya sudah menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Jadi misalnya di angka selain 1, 2, 3, 4, anak-anak juga belajar menyebutnya 1, 2, 3, 4. Bahkan ada juga kelas yang sudah meningkatkannya lagi menjadi wahid, isnin, salasa, arba'ah, khomsah ya. Anak-anak kemarin lagi kalau bahasa Koreanya gimana Pak? Nah, di bahasa Koreanya gurunya yang garuk-garuk gitu ya. Tanya mama ya lebih. Mama taunya sarangheo gitu. Ibu Bapak, bahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah bahasa pergaulan, baik nanti terkait dengan informatika maupun perkembangan dunia global berikutnya. Jadi di Inggris ini kita mulai dari greetings, my body's part, counting, my family, kira-kira yang relevan dan memang membahas sesuatu yang sedang dibicarakan atau yang sedang dipelajari di kelas itu bisa disinggung sesuai dengan fase kelasnya. Kalau fase kelasnya mungkin
berupa vocabulary sederhana ataupun kalaupun kalimat-kalimat yang sifatnya sering digunakan ya, seperti greeting itu. Untuk PAI-nya tadi sudah ya. Nah, referensi buku teks pelajaran dan non-teks itu sudah kami kumpulkan Ibu Bapak. Di sini ada link, bisa diklik linknya. Itu nanti akan terbuka ke sebuah Google Drive. Ibu Bapak, inilah buku yang menjadi salah satu referensi utama bagi guru jika ingin melakukan atau mengutip sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, ini misalnya di sana sudah ada buku matematika, kemudian bahasa, dan juga ada buku non-teksnya. Misalnya yang relevan dengan kita karena ada kegiatan BBA atau belajar bersama alam di sekolah alam untuk kelas 1-2, walaupun labnya belum ada, tapi kita coba mengenalkan anak-anak dengan ketahanan pangan. Nah, misalnya ini diklik 2 kali nggak apa-apa. Misalnya ada buku ramuan dari kebun nenek. Nah, ini sudah kami kumpulkan Ibu Bapak di drive tadi, sehingga jika Ibu Bapak ingin anak-anak ini mau belajar tentang apa, bisa menitip di sana. Oke, saya cepatkan ya, karena setelah ini akan dilanjutkan oleh Bu Silvi. Ini sudah materi Bu Silvi ya, kalau ini ya. Baik, Ibu Bapak, jadi untuk sesi 1 pembelajaran akademisnya seperti itu. Link yang terkait dengan bahan pendukung pembelajaran juga sudah ada di slide ini. Ibu Bapak tinggal klik aja. Jika sudah ditemukan di gawainya, itu bisa diunduh. Nanti jika di rumah atau di kantor bisa mendukung untuk dicetak, mungkin bisa secara mandiri dicetak. Ya, untuk diskusinya Ibu Bapak disimpan dulu nggih. Nanti biar Bu Silvi dulu menyampaikan, nanti terakhir baru kita tanya jawab. Ya, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Silvi. Terima kasih Pak Doni. Baik Ayah Bunda sekalian, untuk yang berikutnya akan kami sampaikan adalah tentang pilar sekolah alam. Untuk pilar sekolah alam ini yang kami sampaikan di PPT adalah ini target untuk kelas 2. Jadi nanti harapan kami dari segi akhlak, anak-anak mampu untuk poin-poin seperti di depan ya, ibu-ibu juga dan bapak-bapak sudah mendapatkan filenya, mengenal Allah Maha Memelihara sampai ke mengenal aturan kelas. Ini selama kelas 2 kalau untuk pilar sekolah alam. Begitu pula dengan kepemimpinan, anak-anak mempunyai sikap untuk bertanggung jawab terhadap tugas terhadap dirinya di rumah dan sekolah, berlatih sabar, berusaha untuk tidak mudah marah dan menangis. Kemudian untuk logika ilmiahnya, mampu menceritakan sebuah peristiwa dengan kalimat sederhana, menghargai kepemilikan atau hasil karya orang lain, mampu menuliskan sebuah peristiwa dengan kalimat yang baik. Kemudian untuk kewirausahaan adalah mendokumentasikan portofolio. Jadi untuk kegiatan kewirausahaan bukan hanya seperti market day atau kemampuan menjual, tetapi itu juga menjadi salah satu bagian dari kami untuk mengenali karakternya anak-anak. Mungkin dia bisa menyampaikan atau mempresentasikan sesuatu dengan baik apa yang dia jual, atau dia bisa menggait orang untuk membeli. Seperti yang mungkin kemarin ada yang duduk manis, penjualnya ada yang datang karena jualannya mungkin disukai oleh banyak orang. Tapi ada yang jualannya belum laris, tapi dia menggait, beli bu Pak, beli enak loh ya dan sebagainya. Jadi itu menjadi sebuah salah satu sarana bagi kami untuk lebih mengenali kemampuan anak ya. Jadi bukan dari segi hanya jualan atau entertainernya saja. Kemudian selanjutnya, oh ya, jadi semua kegiatan kami yang dilakukan selama di kelas 2 adalah untuk mewujudkan target di kelas 2 pilar 4 tadi.
Kemudian untuk selanjutnya adalah kegiatan sekolah yang paling dekat nanti adalah untuk Hari Ulang Tahun Indonesia di bulan Agustus akan diadakan kegiatan mungkin lomba-lomba ya, tapi lombanya bukan ya lombanya untuk informasi detailnya akan disampaikan nanti, jadi anak-anak akan meramaikannya. Kemudian untuk lomba itu sendiri juga menjadi sarana bagi sekolah untuk melihat kemampuan anak sehingga mungkin nanti bisa ada wadah-wadah yang bisa atau event yang bisa di anak-anak bisa terlibat untuk meramaikan di dalamnya. Nah, kemudian untuk di bulan September akan ada pekan dan puncak literasi. Di sana nanti kalau mungkin ayah bunda ingat di kelas 1 kita punya stand ya, standnya khusus biasanya nanti per kelas. Nanti kita di sana akan menampilkan portofolio hasil kegiatan pembelajaran anak selama sebelum hari puncak perayaan literasi bulan September akan ditampilkan di event itu. Kemudian juga bisa jadi nanti ada perform dari anak-anak dan kami juga mohon dukungan dari ayah bunda untuk bisa kita sama-sama menyukseskannya. Untuk kalender akademik nanti ayah bunda secara detail bisa dilihat di link yang sudah disediakan untuk mengetahui tentang detailnya. Untuk bagian rapot sekitar bulan Desember semester 2 ya Bu Lia, tanggal 15 Desember. Jadi kalau mau mulai cuti silakan tiketnya dicari sekarang. Ya biasanya Bu kapan bagi rapot mau beli tiket, nah gitu. Jadi mungkin bisa jadi ini ya, jadi pertimbangan tanggal 15 Desember kita akan bagi rapot. Tapi mungkin di sini akan direvisi lagi Bu ya, tanggal 15. Oh ya tahunnya salah ketik. Harusnya tahun 2023. Kemudian nah untuk buku yang akan digunakan di kelas 2 ini sama seperti buku yang di kelas 1, cuma mungkin ada yang berbeda. Kita akan menggunakan buku tema seperti di kelas 1 kemarin. Kemudian menggunakan buku kotak, cuman mungkin untuk ukurannya sekarang lebih kecil lagi. Kalau yang kelas 1 adalah buku kotak besar, maka di kelas 2 adalah buku kotak tanggung. Yang supaya anak-anak lebih banyak angka yang mungkin space yang untuk menulis ya, karena mungkin lebih banyak daripada yang di kelas 1. Dan satu lagi adalah buku belajar bersama alam. Jadi buku ini seperti buku tema, tetapi sebelah halamannya kosong, dengan harapan anak-anak selain mereka menuliskan atau mungkin menulisnya masih perlu bantuan, halaman yang kosong itu tidak bergaris untuk menggambarkan apa yang mereka amati. Harapannya hasilnya bisa lebih kaya sehingga anak-anak juga bisa lebih mengingat apa yang dipelajari di hari itu. Jadi 3 buku ya ayah bunda dan tidak usah disampul ya, sudah ada sudah ada judulnya masing-masing. Dan untuk buku ini sudah kami pesan sebelum MPLS, jadi ketika Anda masih libur. Cuman tadi ketika kita cek, insya Allah ready semua hari Senin ya. Jadi nanti bisa dibeli di koperasi untuk pengadaan 3 buah buku. Dan buku tema ini berdasarkan pengalaman kami bisa sangat membantu progres menulis anak-anak supaya hasilnya lebih baik. Karena memang ada space tertentu dan tidak senjelimet dari buku halus yang dijual di pasaran. Karena memang berbeda bukunya beda ya, untuk jumlah garisnya pastinya berbeda. Jadi harapan kami tetap menggunakan buku tema. Kalau bisa mungkin nanti sampai kelas 3 atau kelas 4 atau ketika memang tulisannya sudah mapan gitu ya, tidak perlu garis lagi, kita melihat sudah baik, tidak apa-apa. Cuma pengalaman kami biasanya sampai kelas 3 masih pakai buku tema. Ada lagi? Nah, kemudian untuk bekal sekolah ya, sebagaimana ketika MPLS kemarin yang digaungkan adalah budaya hidup sehat, budaya makanan sehat ya, budaya makanan sehat, di mana ketika itu anak-anak
dianjurkan untuk membawa makanan-makanan sehat, real food, maka ini akan tetap kita lanjutkan. Dan sejauh pengamatan kami, alhamdulillah anak-anak kelas 2 sudah sangat minim sampah. Ya, sudah sangat minim sampah dan kami terima kasih apresiasi untuk ayah bunda sebesar-besarnya karena ya pasti butuh effort ya untuk menyediakan bekal yang minim plastik, minim sampah itu butuh effort. Dan insya Allah ini menjadi sebuah PR kita bersama. Kami pun juga para guru juga berjuang juga sebenarnya ya untuk tetap bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Jadi budaya sekolah itu adalah yang pertama membawa bekal makanan sehat, kemudian mengurangi sampah plastik, kemudian membudayakan 6S, senyum, sapa, salam, salim, sopan santun ya. Kemudian ada tauji pagi sebagai penguatan dari karakter atau pilar-pilar dari sekolah alam. Kemudian ada jumat bersih. Kalau untuk sholat duha mungkin memang masih pembelajaran ya, masih pengenalan, jadi belum secara rutin. Karena untuk yang kami masih kuatkan adalah untuk sholat wajib dilakukan dengan baik dan benar. Dan kemudian juga berwudu yang anak-anak masih perlu kita saling mengecek bersama. Kalau di sekolah kami sering ingatkan anak-anak, mungkin di rumah juga orang tua juga bisa membantu dengan menguatkan agar cara berwudu anak-anak dengan cara yang baik dan benar. Mungkin itu ada lagi Bu, insyaallah ya. Baik ayah bunda, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Lia. Terima kasih Silvi, Pak Doni. Baik ayah bunda, tadi sudah disampaikan oleh Bu Silvi dan juga Pak Doni tentang kegiatan apa saja dan juga target atau capaian yang harus ditempuh atau yang harus dicapai oleh Ananda di kelas 2. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang ditanyakan mungkin bisa angkat tangannya. Atau mungkin yang dari online Pak Doni barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya. Dari sini dulu. Dari sini dulu. Dari sini dulu mungkin ayah atau bunda ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau memberi masukan atau apapun yang ingin disampaikan, monggo bisa disampaikan. Monggo ya bunda. Udah jelas semua berarti, clear. Atau sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua bisa kita tutup. Ya Bu Silvi. Monggo ya bunda disampaikan. Mungkin ayah bunda yang tadi terlewat linknya, link PPT atau pertemuan wali murid bisa diunduh di halaman bit.ly/agenda strip kelas 2. Jadi di situ nanti ada materi dan juga ada beberapa link tentang tadi ada contoh-contoh buku, ada kaldik atau kalender akademik di Sekolah Alam Arido. Udah. Nanti Udah yang mau ditanyakan? Bunda, ayah, yang di belakang mungkin ada yang mau ditanyakan? kalau untuk OTPA-nya semester 2. Oh iya, kalau untuk kegiatan OTPA, mungkin ini juga yang jadi pertanyaan ke anak-anak. Pertama kali masuk sudah tanya, Bu, OTPA-nya kapan? Gitu. OTPA di kelas 2 insya Allah akan dilaksanakan, mungkin sama kayak kelas 1 akan dilaksanakan di semester 2. Insya Allah di bulan Februari ya Bu Siti ya? Februari di semester 2. Di kalender akademiknya ada sih. Super Camp kelas 1 November nggak ada. Hah? Oh ya nggak ada ya. Oh ya ini OTPA kelas 3 4 sebentar saya lihat. Monggo ya bunda, ada yang ditanyakan? Jangan malu-malu. Ini mumpung ketemu ya Bu Silvi ya. Supaya pertanyaannya mewakili buat semua. Atau saya tanya ya? Monggo Bu Silvi bisa tanya. Monggo ya bunda, ada tidak? Monggo. Nggak ada. Iya. Baik, kita itu 1 sampai 3. 1. Baik ya, mungkin masih malu Bu.
Ini masih malu ya. Atau Bu Silvi bisa mengawali untuk bertanya mungkin. Jadi jawab sendiri maksudnya. Monggo ya Bunda. Bu Rina, di sini ada mengangkat tangan. Bu Rina mengangkat tangan mau menyampaikan sesuatu, Bu. Silakan. Oh, Bu Silvi ini ada yang mau tanya Ada. dari yang online. Bu siapa Kak? Bu Rina. Bu Rina Tapi Novel. turun lagi. Oh, turun lagi tadi udah Udah tapi raise hand ya. turun. Turun lagi. Nggak ada. Baik Ayah Bunda, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada perilaku dan juga tutur kata yang kurang berkenan di hati Ayah Bunda, dan juga mewakili teman-teman guru kelas 2 juga mohon maaf. Semoga kedepannya kita bisa menjadi partner yang baik di kelas 2 selama 1 tahun ke depan. Marilah kita tutup acara pada pertemuan orang tua murid kelas 2 semester 1 tahun ajaran 2023-2024 dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.